Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik Sobat Tani, di konten video sore kali ini akan kita angkat beberapa topik, yaitu tentang pemupukan di fase bahan B0 seperti ini, pembungaan, mau menuju pembungaan. Dan kita pun akan membahas tentang hama juga. Dan kembali kita sepilkan tentang penyimpanan bahan yang tepat setelah selesai panen ya. Oke, jadi ketiga tema itu yang akan kita angkat. Jangan lupa nanti di akhir video kita sepilkan pemupukan kembali ya Sobat Tani. Oke, silahkan disimak tentunya sampai selesai. Jangan di-skip-skip untuk tutorialnya. Supaya tidak terjadi gagal paham ya Sobat Tani. Oke, sebelum dilanjut wibilnya, Sobat Tani, masih di edisi hari Kamis tanggal 17 tahun 2025 bulan 7 ya Sobat Tani. Kita akan wibil dan kita akan berbicara pemaksimalan pupuk ya. Yang mana kita memberikan pupuk itu yang kita harapkan tentunya maksimal dan tidak mubazir. Oke. Kembali sore kali ini saya akan memperagakan wibil ya. Dan pemangkasan sekaligus nih ya, serta pemupukannya dan fungsinya. Karena kemarin masih ada yang bertanya, Mas, bolehkah menggunakan pupuk KSL saat kondisi bahan seperti ini? Kita jelaskan ya Sobat Tani. Oke, kita pangkas dulu. Ini saya sedang berada di kebun saya sendiri yang berada di ketinggian 1000 mdpl, dan sudah sering saya beritahukan kepada Sobat Tani bahwa kebun ini masih dalam tahap pemulihan. Untuk pembuahannya masih minim lah tuh, kita pangkas. Dan tentunya untuk harapan tahun 2026 nya akan berbuah full ya, seperti itu untuk harapannya. Oke, sebelum kita wibil nih Sobat Tani ya, kita dekatin. Jadi ketika ada tunas cacing seperti ini nih, jadi ini di sela-sela dompolan nih, di sela-sela dompolan. Jadi kalau kita tidak hati-hati langsung ditarik aja ininya. Nah, ada yang terbawa nih di salah satu bunganya itu. Oke, jadi harus pakai gunting tuh ya. Oke, dan jangan lupa saya pun akan spill tentang penyimpanan bahan kembali. Barangkali ada yang barusan bergabung dan belum paham ya mengenai titik tumbuhnya. Kita akan spill nanti setelah wibil ini ya. Wibil klon Tugusari selesai tuh ya. Inilah trik pemaksimalan unsur hara ya. Jadi akan banyak yang akan kita turunkan, maka secara otomatis walaupun ini belum dipupuk, untuk unsur hara bawaan yang ada di dalam tanah tentunya otomatis langsung terserap ya Sobat Tani. Ya tuh, untuk di dahan yang ini sudah selesai. Itu yang tengah tuh ya masih bejigut, dan dahan yang ini belum selesai. Kita pangkas dan wibil. Klon Tugusari umur 5 tahun. Sembari kita memangkas.
Saya tidak rekomendasikan untuk pohon yang ini tuh, sangat tidak beraturan ya. Dan ini walaupun ada bahan di ujung, dan saya tidak rekomendasikan untuk bahan yang di ujung, saya akan pilih yang ini ya. Maka kita pangkas dari sini tuh, ya. Yang itu kita turunkan. Kita membawa gergaji dan gunting supaya lebih rapih. Untuk gergajinya samurai, untuk gunting rohek ya, atau haston. Nah ini sangat jigut, tidak karuan ini kalau tidak wiwil. Ini akan terjadi gejala jamur nanti ya. Nah ini sudah seperti ini numpuknya. Kita akan wiwil tengahnya supaya tidak lembab ya, supaya pencahayaan matahari itu masuk ke asnya ini. Ini saya telat wiwil, ada yang sakit akhirnya ya sobat tani. Ini rantingnya sakit nih. Ini sakit, kita kurangin tuh ya, kuning. Oke, ini sakit ya, tuh. Sakit, kita lepas saja. Klon Tugusari. Kemarin ada yang meminta juga disepilkan ciri-ciri klon Tugusari. Mudah-mudahan lagi menonton ya. Oke, seperti ini ya. Kita rapihkan pakai gergaji. Oke sobat tani, inilah hasil akhirnya. Dan saya tadi mengangkat kamera karena tidak ada kameramen untuk pemangkasan menggunakan gergajinya. Ya, bonggolnya bersih nih. Usahakan untuk pemangkasan serapih mungkin supaya ketika kita melakukan penyemprotan hama insektisida tuh nggak ada yang sembunyi lagi ya hamanya di sela-sela potongan yang kurang rapih. Maka dari itu usahakan untuk pemangkasannya rapih ya. Tuh. Kalau kata bahasanya merongos, jangan merongos ya. Untuk pemotongan atau pemangkasan dahannya gunakanlah gergaji. Oke. Jadi kemarin ada yang bertanya, sekaligus saya menjawab untuk sobat tani kita yang bertanya, Mas, apakah ketika bunganya seperti ini hamil? Ini namanya hamil muda, ada yang pecah pori. Apakah tidak terjadi gangguan pada bunganya ketika melakukan penyemprotan hama ya, menggunakan seperti insektisida metaklor? Oke, maka akan saya jawab, jadi nggak ada masalah ya. Malah jika kita rajin menyemprotnya, ketika ada hamanya di sela-sela ini, itu akan bersih dari hama, maka akan terjadi pembungaan yang normal. Itu ya, nggak apa-apa jika yang mau melakukan penyemprotan hama, silahkan lakukanlah penyemprotan. Oke, dan inilah yang kita turunkan tuh banyak tuh ya. Jadi sisanya tinggal ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 bahan yang kita naikkan di tahun 2026. Ini dari kejauhan seperti ini ya. Oke sobat tani, maka jika sudah seperti ini, maka ketika kita melakukan pemupukan nggak ada lagi yang kebuang. Seperti dahan yang sakit, itu sakit ya, kita buang. Dahan yang sakit, tunas cacing, ranting mati, dan bahan yang belum saatnya kita simpan nggak ada. Makanya walaupun unsur hara yang kita taburkan itu tidak banyak, akan maksimal ya. Seperti itu, karena nggak ada lagi bahan-bahan yang mubazir ya sobat tani, akan terfokuskan ke calon buah semua. Oke, jika yang sudah melakukan pemangkasan seperti ini ya sobat tani, ini namanya pemangkasan total. Nah, nanti ketika mau melakukan penyimpanan bahan ulang kembali, nanti di titik tumbuh bulan 10. Jangan langsung melakukan penyimpanan nanti di bulan 8 ya. Ini masih di bulan 7 pertengahan. Ya, nanti di titik tumbuh bulan 10 kita lakukan penyimpanan, bulan 11 satu ruas. Artinya di bulan 10 ya masih seperti ini posisinya. Jangan dulu melakukan penyimpanan bahan ya untuk tahun 2027-nya. Ini bahan untuk tahun 2026. Oke sobat tani, kita sepil kembali untuk pemupukannya. Jadi yang mau melakukan pemupukan di kondisi bahan yang seperti ini, jadi saya sarankan menggunakan KCL dan NPK. Ya monggo, mau NPK Ponska, mau NPK Ponska Plus, atau NPK Grower. Seperti itu. Kenapa saya sarankan menggunakan NPK? Karena untuk saat ini bahan seperti ini. Jadi ini yang dibutuhkan adalah unsur pembuahan. Ini namanya generatif ya. Untuk pembutuhan unsur hara atau yang dibutuhkan adalah pembuahan ya, dan pembungaan yang serentak, yang mana terdapat di unsur KCL. KCL itu juga selain berfungsi, tentunya yang di masyarakat luas, KCL itu dikenal sebagai pupuk yang menguatkan buah ketika terjadi hujan yang berlebih. Oke, akan saya sedikit mengupas tentang KCL ya. Jadi KCL itu selain, ya betul, selain mencegah terjadinya kerontokan yang berlebih, jadi KCL juga berpengaruh ya ke daun ya, membantu fotosintesis juga, memasak calon buah tentunya, dan membuat buah nantinya juga bertambah besar. Dan kualitas buah tentunya untuk KCL itu ya, memang itu yang dikandung dalam unsur hara KCL ke buah. Jadi buah kopi nanti untuk dibobot ya, dibobot juga akan sangat berat karena bijinya maksimal, jadi membantu pembentukan buah yang normal ya untuk KCL itu. Makanya jangan kaget nanti ketika di panen rayakan nanti di tahun 2026 yang melakukan pupuk unsur KCL atau K2O itu bobotnya mantap ya. Saya sudah membuktikan sendiri. Itulah unsur KCL. Nah, selain itu juga KCL juga mampu menguatkan ranting ketika buah yang kita simpan ini over. Jadi ketika buah ini full buahnya, ketika tidak ada unsur hara K2O KCL, maka akan mudah patah ya, rentan sekali patah seperti itu. Dan untuk KCL juga itu membantu tanaman kita dari kekeringan ya sobat tani. Tuh unsur KCL. Jadi banyak juga kandungan-kandungan yang berada di pupuk KCL ya. Kendati di NPK Grower pun ada tuh kandungan KCL-nya sekitar 20%, lumayan
sedikit besar. Jadi kalau kita mau mencampurnya dengan NPK grower itu sedikit saja. Kalau NPK growernya 50 kg, kita kasih KCL-nya 25 kg, seperti itu ya Sobat Tani. Dan dengan dosis tentunya tergantung dari kondisi bahan. Banyaknya bahan seperti ini, bahan yang kita simpan ada 8 ya. Nih. Kita dekatin tuh. Karena ini umurnya sudah 5 tahunan bahkan lebih, maka ini jaraknya sangat jauh-jauh ya. Tuh. Nah, jika bahan yang sudah maksimal ada 8 bahan seperti ini, kita cukup memberikan 2 sendok untuk NPK growernya dan 1 sendok untuk KCL-nya. Itu ya, jadi total 3 sendok. Seperti itu. Jadi kita menggunakan unsur hara kimia itu jangan berlebihan ya Sobat Tani. Yang penting rutin ya Sobat Tani. Oke, seperti itu ya cara pemupukannya. Jadi monggo yang mau menggunakan pupuk KCL itu boleh ya, karena membantu pembungaan dan buah. Artinya KCL boleh dipupukkan di fase bahan B0 kita itu seperti ini, memasuki generatif ya. Seperti itu. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.